Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh kembali memuji Tuhan bersama-sama, beribadah bersama-sama. Bapak Ibu, beberapa minggu ini saya lagi senang belajar main drone. Usia boleh bertambah tapi juga kepingin main drone. Ternyata main drone tidak seperti yang saya lihat di YouTube. Di YouTube kelihatannya drone itu mudah dimainkan. Tetapi kalau sudah main sendiri, ada dredegnya hati ini. Apalagi kalau udah di ketinggian cukup tinggi, lalu udah gak kelihatan barangnya ada di mana. Kadang-kadang itu takut saudara. Apalagi saya pernah bawa ke Bali saudara. Karena masih baru coba 2 hari. Belum berani saya lewatkan ke laut Bapak Ibu. Karena takut ketiup angin terjatuh lagi. Jadi saya masih coba-coba. Tetapi di dalam coba-coba ini menyenangkan semuanya. Baru ini saya bawa juga ke Batu. Kami ada retreat. Retreat gembala, retreat majelis dan koordinator. Kami retreat di sana hanya 1 malam. Sempat bawa drone untuk foto bersama, foto grup. Sempat terbangkan main-main Bapak Ibu. Satu kali waktu saya bawa dia terbang naik tinggi saudara. Kemudian saya panggil pulang. Kemudian setelah dipanggil pulang dia naik-naik sendiri. Jalan-jalan sendiri. Saya nggak bisa kendalikan. I don't know why. Tapi kemudian untunglah dipanggil pulang lagi dia masih mau. Dan selamat Bapak Ibu. Karena kita paling khawatir. Ibu Agnes sudah bilang jangan sampai drone-nya hilang. Wah ini ya saya main takut-takut. Bicara mengenai drone Bapak Ibu, ternyata drone itu ada aturan mainnya. Aturan mainnya itu harus dibaca dari manual yang ada. Setiap kali beli itu ada boxnya, harus dibuka dan dipelajari itu semua. Supaya mengerti apa sih aturan main sebuah drone. Lalu drone itu harus juga dipelajari, boleh dinaikkan di mana. Kemarin saya sempat lihat. Di Google saya sempat cari tahu bahwa ternyata di Israel itu hampir tidak bisa bermain drone Bapak Ibu. Karena Israel negara yang kecil itu punya 100 lebih titik militer kecil dan besar. Sehingga kalau dinaikkan itu harus butuh izin benar-benar. Kapan hari sempat mikir mau bawa nanti kalau ke Israel. Ternyata juga teman laporan kepada saya jemaat berkata di Prancis tidak juga boleh bermain drone. Dia baru naikkan, udah dimarahin orang kiri kanan. Ternyata memang ada aturan main. Masuk setiap negara itu ada aturan mainnya. Drone tidak boleh dilewatkan di atas kolam renang dalam ketinggian yang rendah. Ntar lihat orang pakai bikini semua, ya kan? Jadi tempat keramaian dan lain sebagainya. Semua ini ternyata saya kira barang kecil ini gampang, gak taunya. Bukan hanya pengendalian teknisnya harus kita pelajari, tapi juga aturan main, di mana boleh main, di mana tidak boleh main, di mana segala macam. Karena mereka juga punya, pemerintah juga punya alat untuk melacak drone, tahu siapa yang mainkan, tahu di mana dia mainkan. Itu juga bisa saudara ditarik saudara, dipulangkan atau ditarik dan dibajak begitu aja. Bahkan ada negara yang berkata drone lewat bisa ditembak jatuh Bapak Ibu dan lain sebagainya. Anyway, drone aja ada aturan main. Demikian pula rumah tangga. Rumah tangga ada aturan main. Setiap rumah tangga ada aturan mainnya sendiri-sendiri. Rumah tangga yang saudara dan saya bangun, itu pasti ada aturan mainnya. Jam berapa anak pulang? Kapan kita boleh liburan? Kapan kita makan di luar? Kapan anak harus belajar? Kapan anak tidur siang? Itu ada aturan main semuanya. Baik itu tertulis maupun lisan tidak tertulis. Tapi semua sama-sama memahami. Saya pernah pergi bertamu ke rumah seseorang. Dulu sebelum saya belum jadi pendeta. Bertamu, jual sebuah produk kepadanya. Saya berdua dengan pengusaha ini di ruang tamu. Udah setengah jam lebih. Tiba-tiba dia mendehem. Nggak lama minuman keluar. Hebat saudara. Dia mendehem lagi, sebentar lagi kue keluar. Hebat Bapak Ibu.
Jadi dehemannya itu merupakan aturan main. Kadang-kadang istri itu bisa ngerti maunya suami hanya dari lirikan matanya. Iya kan Bapak Ibu? Kita itu diam-diam setiap rumah tangga punya aturan main. Nah hari ini saya ingin bahwa kita mengerti bahwa kasih merupakan pemberian Allah dalam hidup kita. Tapi kasih itu ada aturan mainnya. Kalau kita salah memainkan aturan main kasih itu sendiri, walaupun kasih itu bagus saudara, tapi salah memainkan aturan mainnya jadi masalah juga. Tidak bisa kan seseorang berkata, saya penuh cinta kasih. Lalu kemudian masuk kamar pembantu. Kan nggak bisa. Masuk kamar suster. Nggak bisa. Jadi cinta kasih sendiri ada aturan mainnya yang baik dan benar. Salah penerapan rumah tangganya runyam Bapak Ibu. Itu sebabnya hari ini saya ingin bicara mengenai the wings of love. Sayap cinta kasih. Kalau kita bicara sayap, burung itu sayapnya selalu dua. Satu sayap pincang. Sayap itu selalu ada dua. Itu yang membuat seimbang, balance di dalam hidup ini. Nah mari kita belajar bersama-sama supaya menjadi perhatian, nasihat bagi kita. Wejangan bagi kita. Apa yang harus, apa yang tidak boleh kita lakukan dalam hidup. Saya ingin bahwa kita melihat di dalam kehidupan daripada keluarga Yakub yang ada di dalam Kejadian pasal 37. Dan ini akan menjadi sorotan kita. Keluarga ini akan menjadi sorotan kita, tertulis di dalam Alkitab untuk kita ambil hikmahnya. Ketika kasih itu salah dimainkan, apa yang terjadi? Nomor satu kita akan lihat Bapak Ibu, it will break the harmony and happiness of the family. Kalau salah memainkan cinta kasih dalam rumah tangga, justru yang terjadi adalah hancurnya keharmonisan keluarga, hancurnya kebahagiaan keluarga. Hanya salah memainkan kasih. Kita nggak bicara uang, kita tidak bicara pendidikan, kita tidak bicara yang lain. Kita baru bicara kasih saja. Salah memainkan ini akan runyam. Nah, mari kita lihat di dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silfa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir di masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah saudara, inilah ternyata kasih kalau dimainkan tidak dengan baik dan benar, aturan mainnya tidak dijalankan dengan tepat dan bijaksana, kasih pun jadi masalah. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan keluarga Yakub. Bahwa dia itu ternyata Alkitab menulis dia lebih mencintai Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Dan semua anaknya yang lain tahu itu. Dan yang timbul kemudian masalah, kebencian dan lain sebagainya. Di dalam bagian yang pertama ini kita melihat Bapak Ibu, bahwa ternyata kalau tidak dimainkan dengan baik kasih dalam rumah tangga, tidak ada keadilan, tidak didistribusikan dengan benar dan tepat, itu akan merusak kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga. Akan muncul terjadi yang namanya gap dalam rumah tangga. Terjadi ini gap. Oh papa lebih sayang kakak dan Cece dan yang lain-lain. Aku enggak. Oh mama ternyata lebih sayang dia. Aku enggak disayang ya. Ini anak bisa timbang-timbang semua ini.
Rumah tangga kalau sudah distribusi kasihnya tidak bisa didistribusikan dengan adil, ini akan terjadi, gap terjadi. Lu anak mama, sana minggir. Ini anak papa di sini. Anak mama dibawa lantai 2. Anak papa di lantai 3. Macam-macam Bapak Ibu. Ini akan terjadi. Akan muncul yang namanya grupnya papa, grupnya mama, dan grupnya suster. Lah kalau nggak ikut mama, nggak ikut papa, ikut siapa? Suster. Hati-hati dalam hal ini. Relationship antar keluarga akan menjadi kendur. Ini yang terjadi kepada saudara-saudaranya Yusuf terhadap Yusuf. Bukan hanya kendur Bapak Ibu, mereka benci. Coba saudara pikir, apa yang menjadi bahan perbencian? Kasih yang tidak adil yang dilakukan oleh ayahnya Yakub kepada anak-anaknya. Ada yang merasa out of love, tidak lagi disayang. Mungkin sebagian merasa out of need, tidak dibutuhkan. Bahkan bisa terjadi orang berkata, saya ini kok merasa out of place. Kayaknya rumah tangga ini bukan rumah tangga saya. Kayaknya saya nggak ada masuk dalam rumah tangga ini. Berapa banyak anak-anak bisa menyendiri dalam masa-masa kecil mereka karena merasa papa mamanya tidak sayang. Merasa sibuk aja udah payah, apalagi merasa tidak disayang. Kalau sudah terjadi seperti ini, akan muncul hal lain lagi. Apa itu? Lahirlah panggung sandiwara. Rumah tangga menjadi panggung sandiwara. Akan muncul sikap pura-pura dalam rumah tangga. Sikap manis mulut. Di depan baik, di belakang belum tentu. Ini akan muncul dalam hidup rumah tangga. Akan muncul basa-basi. Pembicaraan di sekitar meja makan menjadi pembicaraan yang hanya basa-basi. Formalitas. Itu saja. Tapi dalam hati lain. Di depan orang tua, di belakang orang tua beda. Di depan saudara-saudara waktu ada papa mama dan waktu papa mama nggak ada, beda. Muncul sikap hitung-hitungan. Aku nggak mau, kamu cuci piring, nggak mau. Pokok aja, ngapain? Aku nggak ikut makan, aku nggak terima apa-apa. Kok enak? Aku nggak dapat apa-apa, aku yang cuci piring. Nggak bisa. Rumah tangga jadi hitung-hitungan. Ini akan muncul dalam hidup ini. Kenapa? Karena kasih. Saudara lihat, masalah kasih jadi masalah. Kita manusia ini tambah hari tambah pinter. Kita mau jadi dokter, kita sekolah dokter gampang. Kita mau jadi arsitek, kita sekolah arsitek gampang. Mau ngerti ekonomi, kita belajar manajemen ekonomi. Mau ngerti hotel, kita belajar manajemen perhotelan. Mau ngerti gudang, kita belajar manajemen pergudangan. Lah rumah tangga, kita tidak pernah belajar manajemen rumah tangga. Ini yang kadang-kadang jadi masalah. Kita selalu merasa mampu dan bisa. Padahal kita menjadi seorang suami dan istri, itu hanya bukan berdasarkan karena kita pandai memahami manajemen rumah tangga. Tapi hanya karena kita jatuh cinta, kita kawin langsung masuk. Terbangun rumah tangga itu. Begitu kita punya anak langsung status berubah, ayah, ibu. Tapi belum tentu kita memahami manajemen dalam rumah tangga itu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, itu sebabnya hati-hati dalam hidup. Dulu sekali, kita cerita dulu nih ya. Sudah gak ada masalah lagi buat saya. Tapi ini cerita dulu. Dulu saya masih kecil. Nganggur-nganggur masuk kantor ayah saya. Bongkar-bongkar di lacinya. Dapatkan polis asuransi. Saya seorang diri. Malam-malam saya lihat asuransi itu. Saya baca ini apa. Saya baca nilai asuransinya berapa. Saya baca berapa yang ayah saya bayar. Dan saya cari tahu siapa ahli warisnya. Dan saya terkejut. Nama saya tidak tercantum di dalamnya. Nama adik saya ada. Dua-dua. Nama saya nggak ada. Saudara tahu? Saya masih kecil. Tapi itu membuat saya kepikiran. Dan kepikiran lama sekali. Dan saya merasa orang tua saya nggak cinta saya. Hanya karena tidak dimasukkan nama saya sebagai ahli waris. Hal ini mungkin buat orang tua nggak ada masalah. Setelah saya besar,
itu tidak jadi masalah buat saya. Karena saya berpikir mungkin orang tua saya anggap saya anak paling besar, pasti mampu kerja, hasilkan uang, pasti bisa beres, sukses. Jadi berikan pada adik-adik, mungkin mereka masih butuh untuk keperluan mereka, untuk mandiri. Setelah dewasa, saya bisa berpikir seperti orang dewasa. Namun waktu saya masih kecil, saya tidak bisa berpikir seperti seorang ayah atau seorang mama. Saya tidak bisa berpikir seperti seorang dewasa. Itu sebabnya saudara jangan paksa anak saudara berpikir seperti saudara. Saudara pernah jadi anak, anak tidak pernah jadi orang tua. Ini yang kita harus pahami dalam hidup. Betul nggak Bapak Ibu? Itu makanya sangat berguna sekali Bapak Ibu yang ikut father wise, mother wise. Bagus banget. Supaya saudara belajar bagaimana memasuki hidup rumah tangga, membangun hidup rumah tangga. Itu penting. Hal-hal yang kecil begini. Tapi saya itu tertinggal jauh dan merasa bahwa saya tidak disayang. Saya dipenjarakan oleh perasaan ini. That's not good. Tapi untung saya punya pelarian baik. Saya belajar karate, saya belajar kungfu, saya naik sepeda, saya belajar badminton, saya lakukan banyak hal. Semua positif. Tapi bagaimana dengan anak-anak lain yang tidak merasa disayang? Apa yang terjadi? Bisa dia hilang dalam pergaulan di luar sana Bapak Ibu. Itu sebabnya kita lihat dalam hal ini. Hati-hati. Kalau saudara lihat di dalam kehidupan daripada Yakub dan anak-anaknya, itu yang terjadi. Tidak bisa mengasihi dengan baik, tidak bisa membagi kasih dengan baik, yang terjadi masalah. Keharmonisan antar anak-anak tidak terjadi dengan baik, hancur. Benci justru terjadi, marah terjadi. Kadang-kadang itu baru terjadi setelah sekian tahun, meledak. Dan kita tidak bisa meluruskan dan membereskan apa yang sudah terjadi. Hati-hati Bapak Ibu. Ini bukan masalah uang, baru masalah cinta kasih. Udah kayak begini. Ini yang kita harus sungguh-sungguh hati-hati. Orang tua yang ada di sini, engkau punya anak berapa? Anda kan pabriknya. Cintailah semua produk-produk Anda. Kan begitu. Jangan cuma cinta dua anaknya yang awal. Dua anak yang belakang nggak mau. Itu semua datang dari saudara dan pabrik saudara. Engkau harus mengasihi dan mencintai. Manusia itu butuh cinta kasih. Seorang bayi yang ditaruh diem saja 2 bulan tanpa disentuh sama sekali, mati. Karena bayi lahir butuh cinta kasih. Dia butuh disayang, butuh diraba dengan penuh cinta kasih. Butuh dielus-elus, butuh digendong, butuh disayangi. Karena manusia itu lahir karena kasih. Cinta kasih, papa dan mama lahirlah kita. We are the product of love. Salah makan, salah diberi cinta kasih, jadi masalah. Ini yang kita harus tahu. Yang kedua kita lihat bersama-sama. Kalau salah memainkan cinta kasih dalam rumah tangga, home becomes a war zone. Rumah tangga keluarga akan menjadi medan peperangan. Salah mendistribusikan kasih, salah mengaplikasikan kasih, tidak membagi dengan adil dan benar, akan jadi rumah tangga itu, rumah tangga mengandung peperangan, medan perang. Mari lihat dengan saya Kejadian 37:5-11. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Udah benci, ini dikatakan lebih benci lagi. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu?
Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah, kasus kedua ini apa? Kasus kedua ini adalah kita tahu Yusuf itu dikasih karunia rohani. Bisa mimpi, bisa mengartikan mimpi. Itu Yusuf. Dan kita tahu bahwa sepanjang hidupnya karunia ini melekat kepada dia. Tidak peduli dia ada di mana. Ini karunia rohani. Tapi saudara lihat. Karunia rohani ini justru juga kemudian jadi masalah. Bukan karena karunia rohaninya. Tapi memang akarnya udah dari tadi-tadi. Yaitu bahwa saudara-saudaranya tidak disayang, tidak dicintai sebagaimana Yakub mencintai akan Yusuf. Sehingga yang ini pun dipakai untuk diserang dan jadi masalah. Karunia rohaninya. Bapak Ibu, kelebihan dan kekuatan saudara dilihat sebagai ancaman. Ketika saudara-saudaranya lihat bahwa Yusuf punya karunia, itu justru dilihat sebagai sebuah ancaman. Bukan saudara itu rasa senang, hebat ya, kamu hebat ya. Kayak ada orang itu dikasih karunia menyanyi. Harusnya sebelah saudaranya itu memuji dan senang. Ini sebelasnya rasa terancam, rasa tidak senang, rasa benci. Karena kamu kok hebat bisa menyanyi. Kira-kira ceritanya begitu. Nah, dalam hal inilah kita melihat kelebihan dan kekuatan saudaranya dilihat sebagai ancaman. Ini kalau rumah tangga sudah nggak beres. Cinta kasih yang didistribusikan sudah berubah. Rumah tangga sudah menjadi medan pertempuran. Ini terjadi. Justru itu menimbulkan iri hati, bukan dukungan. Ketika lihat ada kehebatan daripada adik mereka satu ini bisa dapat mimpi dari Tuhan, bisa mengartikan mimpi dari Tuhan. Mereka nggak lihat itu sebagai sesuatu kelebihan. Mereka nggak senang. Justru ini menimbulkan perasaan tidak senang, menimbulkan pertentangan dan kekacauan. Sampai bapaknya turun tangan tegur Yusuf karena mimpinya itu. Kalau ngomong-ngomong mikir, emang siapa yang bikin mimpi itu? Emang Yusuf bikin mimpi? Orang tidur itu mah cuma bisa terima mimpi. Tidak ada manusia bisa mengarang mimpi. Tapi itulah yang terjadi. Perasaan negatif mulai merambah dalam rumah tangga. Makanya saya katakan terjadilah yang namanya medan peperangan. Rumah tangga bukan lagi nyaman dan aman. Semua tinggal di dalam itu rasanya harusnya itu penuh damai sejahtera, sukacita. Ini enggak, rumah tangga jadi kayak medan peperangan. Dia makan apa? Siapa yang beli? Siapa yang ngasih? Kok gua nggak punya? Dari mana dapatnya? Dia dapat apa? Ini saudara, yang kayak begini sulit sudah. Rumah tangga itu bukan diisi dengan perasaan yang positif, tapi hal-hal yang negatif. Saling curiga, benci, gosip terjadi. Karena anaknya banyak. 11. Ini yang terjadi. Nah, masuk pada bagian terakhir, yaitu politik dan siasat mulai masuk rumah tangga. Bapak Ibu, kalau rumah tangga dimasuki dengan sikap berpolitik, bermain siasat dalam rumah tangga, ini rumah tangga udah gak sehat. Saya gak peduli rumah tangga itu kaya raya. Rumah tangga kaya raya di dalamnya bermain politik. Papa dan anak, mama dan anak, antar anak terhadap orang tua, antar orang tua terhadap anak, jadi masalah. Itu betul-betul medan peperangan. Disinilah kita lihat sebagai contoh, Lea dan Rahel berseteru dan bermain politik terus menerus untuk mendapatkan perhatian dan cinta kasih dan waktu daripada Yakub. Karena memang dari awal sudah terjadi, Yakub lebih mencintai Rahel daripada Lea. Udah dari awal, udah ketahuan ini. Orangnya nggak bisa simpen itu. Ketahuan, terekspos dengan sangat baik. Jadi masalah terus pada dua istrinya ini. Sampai pada anak-anaknya. Kejadian 29 itu. Lalu Yakub dan Esau dalam hak kesulungan. Udah akal-akalan muncul. Ini. Yakub ngakalin si Esau.
Esau lapar, Esau bilang, kasih aku itu satu piring, kacang merah. Boleh, jual dulu hak kesulunganmu. Nah ini, mulai akal-akalan. Seberapa murahnya sih hak kesulungan sampai mau ditukar sama kacang merah. Tapi ya ini terjadi. Akal-akalan terjadi dalam rumah tangga. Ribka dan Yakub mengelabui Ishak, mencuri berkat kesulungan. Karena Ishak bilang pada anaknya, Esau, papa ini umurnya udah gak seberapa. Udah kamu pergi ke hutan, tangkap satu binatang, pulang, olah dia jadi makanan kesukaanku nak. Setelah makan nak, aku berkati engkau. Istrinya dengar. Istrinya dengar. Cepat-cepat bilang kepada si Yakub, si Ribka, bapak lu bilang gini tadi sama kakak lu. Jadi sekarang kakak lu udah masuk hutan cari binatang. Udah lu pergi ke kandang tuh, ambil tuh binatang kecil itu, bawa sini dombanya. Aku olah makanan, kamu datang ke papa pakai baju bulu. Suaramu ganti kayak Esau begitu. Biar papa lu berkati engkau, gak berkati kakakmu. Ini akal-akalan mama dan anak. Dijalankan ini. Bener. Pertama gak mau Yakubnya. Nanti kalau ketahuan bukan dapat berkat, aku dapat kutuk. Tenang, kutuk mama yang tanggung. Jambi. Dijalankan ini dan terjadi hal itu. Saudara lihat, kalau sudah rumah tangga hilang kasih dan kasih tidak didistribusikan dengan baik dan benar, jadi masalah. Lalu nanti yang terjadi berikut ini, win and lose situational muncul. Rumah tangga itu jadi menang kalah. Siapa menang, siapa kalah. Grupnya papa yang menang atau grup mama yang menang? Grupnya suster yang menang. Siapa yang menang? Koko apa adik yang menang? Oh terus ini. Wah. Lalu apa nikmatnya hidup dalam rumah tangga model kayak begini? Betul nggak Bapak Ibu? Semua dimulai dari mana? Dimulai dari manajemen kasih yang salah. Saudara pandai ngatur uang, tapi engkau tidak pandai mengatur hatimu dalam hal mencintai dan mengasihi. Itu akan jadi masalah. Itu akan menjadi bumerang dan akan kembali ke dalam hidup ini. Saya membaca kisah, bukan membaca, saya ketemu seorang bapak waktu saya beli roti di tokonya dan saya beli daging ham di tokonya. Dulu sekali. Saya bilang, Om ini kok susah terus sih mukanya. Maaf ya Om. Berani amat saya nih, masih muda. Om mukanya kok susah terus ya Om, kenapa sih Om? Wah keluar tumpah semua. Negatifnya keluar, pahitnya keluar. Ternyata saya dengerin, dia ini pahit kepada kakaknya sendiri, kakak kandungnya sendiri. Karena dia anggap kakak kandungnya pernah nyerobot dan ambil bisnisnya. Dan dia bangun baru. Kakaknya itu, dia tidak bicara sama kakaknya 40 tahun. Waktu saya ketemu dia udah putih rambutnya. Saya nggak habis mikir. Manusia benci saudara kandungnya 40 tahun. Mungkin sampai dibawa mati. I don't know that. Gimana itu nyamannya hidup seperti itu. Kalau ada di sini berubahlah Bapak Ibu. Saudara kandung mah nggak pernah banyak. Temen bisa 1000. Saudara kandung loh paling 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Iya kan? Sayangilah. Sama-sama lahir dari rahim yang sama. Kenapa jadi musuh bebuyutan? Harus dibetulkan ini masalahnya. Kasihan anak cucu. Kalau dua saudara kandung berribut dan geger dan perang. Itu anak-anaknya setengah mati hidupnya. Anak-anaknya gak ada masalah tapi gak bisa. Jangan ke sana, ulang tahun. Jangan bilang happy birthday walaupun dia ulang tahun. Bingung, jangan bergaul walaupun itu saudara sepupumu sendiri. Pusing. Di sana yang ribut kita kena semua. Betul gak Bapak Ibu? Ini loh, masa kita bangun rumah tangga untuk ini? Saya rasa ini kita harus perbaiki. Jangan jadikan rumah tangga itu medan pertempuran kita. Tidak boleh bilang anak papa, anak mama, semua anak bersama. Emangnya mamanya bikin sendiri dulu tanpa papa, papanya bikin sendiri tanpa mama. Yang benar lah, semua punya saham sama-sama lah. Iya kan?
Jadi mari kita hati-hati dalam hal-hal yang seperti ini. Rumah tangga tidak boleh dibangun untuk menjadi sebuah medan peperangan. Anda dosa kalau buat rumah tanggamu jadi medan peperangan. Yang ketiga, kalau kita salah di dalam manajemen kasih, salah penerapan, salah distribusi, salah aplikasi, family loss its respect and authority. Keluarga ini akan kehilangan respect dan otoritasnya. Anak akan jadi berani dan sangat berani pada orang tua. Anak akan hidup dalam sikap pemberontakan ketika terjadi hal-hal ini. Ketika sumbernya tidak membagi kasih dengan baik. Coba lihat dengan saya. Kejadian 37 ayatnya yang ke-31 sampai 35. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing. Lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antar kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia. Tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Ini kisah apa lagi? Saudara-saudara Yusuf itu menggembalakan domba. Bapaknya bilang sama Yusuf, ini koko-kokomu lagi gembalain domba. Antar makanlah, makan siang. Bawa rantang, kasih makan koko-kokomu. Yusuf anak baik, dia pergi. Di sana dia ditangkap, masukkan di dalam sumur kering, diangkat keluar, dijual ke Bani Ismail. Lalu kalau 11 ini pulang, lapor apa sama bapaknya? Jadi bapaknya pun dikibulin, ditipu. Mereka sembelih kambing. Jubahnya Yusuf itu diambil, dirobek-robek, dicelupin. Suruh gojek antar ke bapaknya. Lalu tanya, ini apa benar ini baju anakmu yang kau sayang itu? Bapaknya lihat baju ini, nangisnya luar biasa, berkabung. Bahkan dikatakan aku sampai turun ke dalam dunia orang mati, berkabungnya. Saudara, 11 anaknya yang lain kok punya akal kayak begitu. Nyusahin bapaknya sendiri kok ya mau. Kenapa mau? Karena bapaknya sudah nyakiti hati mereka juga. Ini masalahnya. Jadi waktu mereka pulang lihat bapaknya nangis-nangis, bukannya mereka itu kasihan. Bapaknya sampai nangis histeris karena Yusuf dipercaya oleh dia dimakan binatang buas. 11 anak yang lain pura-pura nangis juga, tapi dalam hati bilang begini, kapokmu kapan? Rasa no, kapokmu kapan ya Pak, kapokmu kapan? Itu yang saya rasa ada dalam hati mereka. Dikerjain bapaknya. Apa sih masalahnya? Mereka tidak disayang dengan baik. Mereka merasa tidak juga diistimewakan. Mereka merasa dinomor duakan. Mereka merasa dibuang. Mereka punya kesempatan, mereka balas bapaknya. Apakah ini yang kita pelajari dan apakah ini yang kita harus hadapi dalam hidup? Jangan Bapak Ibu. Hormat dan cinta kasih pada orang tua jadi hilang. Karena perbuatan Yakub sendiri. Tidak bisa menyayangi anaknya satu-satu dengan baik. Memilih punya anak emas. Kita harus hati-hati. Anak muda di sini, saya kasih tahu. Jangan engkau punya sikap membeda-bedakan kalau engkau punya anak. Sayangi semua.
Yang belum menikah ini, engkau dengar hari ini. Jangan bilang ini bukan khotbah buat saya nih. Ini khotbah buat papa mama. Engkau juga akan jadi papa mama, nak. Dengar ini, simpan itu dalam hati dan hidup. Tidak ada manusia sempurna, orang tua nggak sempurna, anak juga nggak sempurna. Anak jangan kau marah orang tuamu, papa nggak sempurna, mama nggak sempurna. Waktu engkau jadi orang tua, engkau juga tidak akan sempurna, nak. Karena di dunia tidak ada orang sempurna, tidak ada papa sempurna, tidak ada mama sempurna, tidak ada orang tua sempurna, tidak ada pula anak sempurna. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa, fall short of the glory of God. Kehilangan kemuliaan Allah. Yang ada adalah rendah hati untuk mau kembali diperbaharui dalam hidup ini. Sikap benci, sikap menyakiti muncul. Kalau sudah begini nih. Mereka tahan tuh. Disimpan, semua dipendam ini. Bapaknya diakalin, sedih tiap hari lihat bapaknya sedih. Gak ada yang seminggu bilang gini, udah ngaku aja lah. Yusuf gak mati, kasihan loh papa kayak gini, udah kita ngaku aja. Gak ada satu begitu, gak ada. Disimpan ini sampai 13 tahun lebih. Sampai bapaknya ketemu Yusuf. Itu pun tidak percaya kalau Yusuf masih hidup. Dipelihara oleh Tuhan. Hebat ya. Simpan kebohongan begitu lama. Bikin bapaknya susah. Itu kalau bapaknya jantungan udah mati muda itu. Sakingan bapaknya itu disertai Tuhan. Kuat juga dia. Sampai tua renta. Tapi dia hidup dalam kesedihan. Selama 13 tahun. Sangat luar biasa sedihnya. Karena berita bohong itu. Jadi jangan bilang berita bohong itu baru ada sekarang-sekarang. Hoax itu udah dari zaman dulu ada. Bukan cuma sekarang. Sekarang aja kita rame hoax. Dari zaman dahulu. Iblis itulah pencipta hoax. Bapak pembunuh, bapak segala kebohongan. Ya dia itu. Yohanes 8:44. Tindakan negatif menjadi merajalela. Nih, kalau manusia sudah nggak ada kasih, tindakan negatif merajalela. Kita baca di dalam media sosial, di koran, anak kandung bunuh mamanya, anak kandung bunuh bapaknya. Ya ampun, zaman apa kita hidup ini? Kok tega amat? Bunuh orang lain aja kita nggak ngerti, apalagi bunuh orang tuanya sendiri. Tapi itulah zaman. Kita harus berubah. Kita harus berubah. Orang tua kalau mau disayang, dihormati oleh anak, jaga cinta kasihmu kepada anak-anak. Respect itu tidak ada yang gratis. Respect itu datang dari bagaimana saudara memperlakukan anak-anak saudara, memperlakukan orang lain. Respect itu. Otoritas. Itu bukan kita jadi orang tua kita punya otoritas. Otoritas itu harus sampai anak-anak hargai dan hormati. Ayah saya itu tidak pernah mukul saya. Saya hidup dan dibesarkan oleh ayah. Dan seorang ayah yang tidak pernah tangannya sampai kepada saya. Tidak pernah rotan atau sepatu dilempar ke saya. Ataupun pecut dan ikat pinggang. Ayah saya tidak pernah pakai apapun untuk pukul saya. Ayah saya tidak pernah marah saya. Tapi kalau dia buka mulut saya nangis. Itu ayah saya. Pernah hanya satu kali terjadi. Saya pulang malam sekali. SMA. Pulang malam jam 12. Saya buka pintu pagar sendiri. Masuk sendiri. Saya jalan yang jinjit. Supaya nggak bunyi. Ruangan di ruang tamu gelap semua. Di tengah kegelapan itulah. Tiba-tiba saya dengar suaranya. Hani, duduk. Ayah saya cuma tanya satu. Dia tidak tanya saya dari mana. Dia tidak tanya saya kenapa saya pulang malam. Dia tidak tanya. Dia hanya tanya saya satu kalimat. Dalam rumah ini siapa kepala rumah tangga? Hanya itu aja. Tapi kalimat yang diucapkan itu langsung saudara nusuk hati saya.
sambil nangis. Saya bilang, Papa. Dalam rumah tangga ini siapa kepala rumah tangganya? Papa. Maaf Pak, pulang malam. Udah. Oke. Sejak itu tidak pernah pulang malam. Apalagi pagi. Punya otoritas dia. Zaman sekarang. Nah, pulang nanti jam 11. Pulangnya jam 3. Besok. Papa kuno. Mama deso. Gak ngerti, ini zaman modern mah. Mana ada orang pulang jam 11. Berani kan zaman sekarang anak-anak. Itulah. Otoritas kita. Saudara sebagai orang tua minta otoritas itu dari Allah. Nggak perlu anak dipukul. Anak sudah remaja tidak boleh Anda pukul. Nggak takut kalau dibales. Karena kalau Anda pukul anak remaja, yang terjadi bukan anak itu bertobat, sakit hati. Anak kecil dipukul nggak sakit hati. Tapi kalau sudah remaja engkau main tangan, anak itu sakit hati. Sakit hati. Dan ingin balas. Kadang-kadang balasnya bukan mukul. Tunggu sampai kita menderita. Lalu mereka tidak pelihara kita. Satu kali ada bapak bawa seluruh keluarganya pindah rumah baru. Anaknya yang paling kecil masuk ke belakang. Sebentar papa, sebentar. Ada yang ketinggalan. Ayo cepat. Sebentar. Anak yang paling kecil masuk ke belakang. Diambil dingklik sama meja kecil. Bapaknya bilang, buat apa ini nak? Ini kan nenek biasa kan makan di sini nak. Ini nenek duduk di sini makan di sini kan di dapur itu. Iya, kenapa dibawa-bawa? Rumah kita baru. Ini buat papa nanti kalau papa udah tua. Hati-hati. Apa yang kau tabur engkau tuai. Tempat yang paling hebat engkau tanam adalah rumah tangga. Apa yang saudara tabur di rumah tangga itu akan saudara tuai. Entah cepat entah lambat. Engkau tabur kasih, dia keluar kasih. Engkau tabur kebencian, dia keluar benci. Engkau tabur ketidakadilan, dia akan muncul juga. Apapun yang kau tabur dalam rumah tangga, itu akan bertumbuh. Dan ini pelajaran buat semua kita. Mari kita hati-hati. Mari kita datang kepada Tuhan, mendekat pada Tuhan. Tuhan kasih Alkitab ini untuk kita belajar. Sehebat-hebatnya seorang Yakub, dia juga bukan bapak yang sempurna, orang tua yang sempurna. Ada juga kelemahan dan kekurangan. Mari kita belajar sama. Tidak ada kita sempurna. Anak jangan marah dan komplain terus sama orang tuamu. Besok-besok kau jadi orang tua, anakmu juga komplain pada Anda. Engkau tanam pemberontakan pada orang tua dalam rumah tangga. Besok engkau jadi orang tua, anakmu berontak pada engkau. Simple. Engkau bikin ribut dalam rumah tangga, besok engkau kawin punya anak, anakmu bikin ribut. Apa yang kau tanam engkau akan tuai. Tanamlah yang baik Bapak Ibu. Tanamlah yang positif. Tanamlah cinta kasih. Hari ini kita belajar manajemen cinta kasih. Supaya kita hidup lebih bisa mengasihi lagi. Amin Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau. Mari berubah. Kita diciptakan karena kasih. Papa mama saling mengasihi, lahirlah kita. Allah mengasihi kita adalah kita. Mari kita hiduplah sebagai produk kasih. Ciptaan kasih. Karena memang kita diciptakan untuk mengasihi. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.